Selamat siang saudaraku dan shalom. Kita bertemu kembali di dalam siang ini. Dimanapun saudara-saudaraku berada, dimanapun teman-temanku berada saat ini. Dan biarlah sebentar kita mau mendekat kepada Tuhan. Kita mau menyembah nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Karena itulah wujud syukur kita kepada Tuhan. Penyertaan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita, kasih setianya yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Amin Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Katakan memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dengan segenap hati kita mau katakan sekali lagi, memandang wajahmu Tuhan, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, membawa sembahku,
mengejar hadir-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bawa sembah kami bawa pujian kami ke dalam kaki-Mu Yesus. Biarlah kami tetap terus dekat dengan-Mu Yesus, karena kami tidak bisa hidup jikalau tanpa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu memberikan kami ketenangan hati. Engkau yang selalu memberikan kami pengertian lebih lagi untuk menjadi hidup yang lebih baik. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sebagai Allah kami, Engkau sebagai penolong kami. Engkau tidak akan pernah menjerumuskan kami, dan Engkau tidak akan pernah membawa kami ke dalam lubang yang sangat dalam kekelaman. Tapi kami percaya Engkau akan membawa kami ke dalam kehidupan kekal, ke dalam kehidupan yang lebih baik. Dan terima kasih Bapa. Biarlah hari ini Tuhan, siang ini Tuhan, firman-Mu Tuhan akan menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman bisa menyampaikan firman dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga apa yang kami sampaikan dapat lebih jelas dimengerti oleh saat ini yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat siang, dan biarlah hari ini kita mau bersekutu, kita mau berhimpun sejenak mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar tadi kita telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Itu adalah ucapan syukur untuk Tuhan yang telah memberikan kita sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan hari ini biarlah kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Dan walaupun tidak semulus yang kita harapkan kita hidup di dalam dunia ini, tetapi biarlah kita tetap setia, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Ngomong-ngomong soal setia nih, hari ini, siang ini kita mau belajar tentang nasihat Tuhan Yesus, di mana pada waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, ada beberapa nasihatnya yang kata-katanya sampai hari ini, sampai detik ini bisa menjadi rema, bisa menjadi pelita, bisa menjadi pelajaran buat kehidupan kita. Nah, kita mau baca atau kita mau dengarkan nasihat Tuhan seperti apa. Kita mau baca ya di dalam Matius 24 ayat 45 sampai yang ke-51. Matius 24 ayat 45 sampai ke-51. Saya bacakan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Amin. Nah, kita mau belajar tentang hamba yang setia itu bagaimana sih, dan hamba yang jahat itu bagaimana sih. Dan kita tahu ya, di sini dikatakan bahwa perumpamaan ini berkata tentang hamba yang setia dan bijaksana.
Dia melakukan tugas-tugasnya dengan setia. Dia melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dengan setia dalam arti walaupun tidak ada bosnya, walaupun tidak ada tuannya, dia tetap melakukan pekerjaannya dengan sangat-sangat baik. Jikalau kita bicara bijaksana, itu bisa kita kategorikan bahwa orang ini, hamba ini adalah hamba yang pintar. Dia mengerjakan tugas-tugas yang mungkin dia sudah rencanakan dan dia tidak mau merubah schedule-nya. Maka dari itu, dia melakukannya dengan setia. Dengan setia, dengan disiplin, bisa dikatakan seperti itu. Dan supaya apa sih? Supaya dia dapat memberikan makanan pada waktunya, memberikan teman-temannya, orang-orang yang mungkin ada di rumah bos tersebut, ataupun kalau mungkin saat ini teman-teman bekerja di dalam perusahaan, di dalam pabrik, ataupun di dalam toko, saat teman-teman mengerjakan mungkin di dalam produksi, tetap walaupun tidak ada mungkin kepala divisi, kepala bagian, teman-teman tetap melakukan dengan setia, dengan baik, dan dengan maksimal. Kita bisa katakan kalau semuanya berjalan dengan baik, disiplin iya, dengan maksimal iya, dengan teliti iya. Kita tahu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, tetapi jikalau kita berusaha dengan semaksimal kita, dengan bisa mengatur waktu, bisa mengatur kerjaan, itu semuanya akan menjadi baik. Dan pastilah dimanapun saudara-saudara berada, dimanapun kalian teman-teman berada, jikalau teman-teman setia, teman-teman rajin, disiplin, bijaksana, smart, pintar, semakin lama bos Anda akan melihat apa yang Anda kerjakan. Ya, mungkin tidak langsung serta-merta 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, mungkin perlu proses untuk melihat kesetiaan saudara-saudara. Tetapi jikalau pada waktunya saudara akan diangkat, mungkin diangkat menjadi kepala divisi, amin, menjadi pimpinan di sebuah perusahaan, amin, apalagi menjadi CEO di suatu perusahaan, ya wah, saya bersyukur dan saya senang sekali kalau teman-teman bisa mendapatkan reward seperti itu. Dan dikatakan juga bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Wow, menjadi pengawas segala miliknya. Bisa dikatakan bahwa hamba ini akan menjadi tangan kanan yang mempunyai rumah tersebut. Saudara juga bisa seperti itu, menjadi tangan kanan bos saudara-saudara, asal teman-teman tetap setia ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh bosnya. Apa sih yang tidak dikehendaki oleh bosnya? Bisa dikatakan itu ya, bisa dikatakan oleh yang punya rumah, oleh tuanya. Kita tadi sudah belajar bahwa jikalau kita di dalam dunia ini kita mau setia, kita mau disiplin, kita mau bekerja dengan baik, kita mau melakukan dengan hal yang maksimal, pasti suatu saat bos Anda akan melihat kok. Tapi percayalah, itu semua juga butuh proses. Jangan hanya kita bekerja saat ada bosnya, bekerja saat ada tuannya datang, ataupun cuman kelihatan sibuk saat bosnya datang, tapi saat bosnya nggak datang seenaknya sendiri. Bukan seperti itu. Nah, jikalau Anda seperti itu, Anda adalah hamba yang jahat. Nah, ini dikatakan hamba yang jahat, dia memukul hamba-hamba yang lain. Dikira hambanya, tuannya ini tidak tahu apa yang dilakukannya. Jadi dalam hatinya, udahlah, bosku nggak ada kok, tuanku tidak ada, aku seenaknya sendiri deh, aku mampukan, aku mungkin kalau di dalam dunia ya, mungkin aku berbuat curang, mungkin aku sikut kanan, sikut kiri, jelek-jelekin temen, cari muka,
Nah, itu semua yang tidak baik dilakukan oleh hamba yang jahat. Tetapi apakah tuannya itu sebenarnya tahu nggak sih? Pasti tahu. Maka Tuhan itu datang pada hari yang tidak disangkanya. Jikalau dalam dunia ini sebenarnya bos atau Tuhan itu tahu apa yang Anda lakukan, tetapi dia menunggu saat yang tepat, yang benar-benar mungkin dia melihat dengan mata kepala sendiri, dan akhirnya hal yang tidak baik dipecat, dikeluarkan, dipenjarakan, atau apapun bisa karena merugikan perusahaan. Tetapi jikalau kita baca ayat yang terakhir, jikalau kita berada di dalam konteks rohani, di sini dikatakan bahwa ayat yang terakhir, kalian di sanalah akan terdapat peratapan dan kertakan gigi. Bukan hanya hukuman ya teman-temanku, saudara-saudaraku, tetapi apa? Ratapan dan kertakan gigi. Di sini adalah neraka. Neraka akan menghampiri, neraka akan datang, neraka akan didapati oleh hamba yang jahat. Kita harus setia kepada Tuhan di dalam apapun, di dalam bidang keluarga. Kita harus setia dengan istri kita, kita harus setia dengan suami kita, kita harus menjadi orang yang bijaksana dalam menanggapi persoalan. Kita harus setia di dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan. Kita harus bijaksana dalam melakukan pekerjaan apapun yang kita lakukan. Bijaksana harus pintar mengatur waktu, pintar mengatur pekerjaan bagaimana. Kepintaran setiap orang berbeda-beda, tetapi kita tahu bahwa kesetiaan ini yang susah didapat pada saat ini. Kita tahu banyak orang pintar, tetapi dia seenaknya sendiri. Tahu kita mungkin banyak sekali orang pintar, tapi tidak mempunyai attitude yang baik. Jikalau itu di dalam dunia, di dalam hal kerohanian pun, kita juga harus memiliki kesetiaan di dalam mengikut Tuhan Yesus. Di dalam konteks ini Tuhan Yesus mengingat bahwa, memberi nasihat bahwa kita harus setia di dalam mengikut Tuhan Yesus. Bukan hanya saat ada di dalam gereja, bukan hanya saat ada di dalam mimbar, bukan hanya mungkin saat kita dekat dengan Bapak Gembala kita, mentor kita, tetapi saat kita jauh dari mereka, wah, hidup kita entah berantah, hidup seenaknya sendiri. Dikatakan firman Tuhan, mabuk-mabukan, melakukan dosa, bilang santai aja, aku mabuk saat ini, habis ini aku bertobat, Tuhan mengampuni aku. Bukan gitu, saudara-saudara. Ya, kalau saudara-saudara diberi kesempatan masih hidup, jikalau tidak, Tuhan langsung ambil. Akan ada ratapan dan kertakan gigi yang didapati, saudara. Maka dari itu kita harus benar-benar tahu, benar-benar melakukan nasihat-nasihat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa belajar salah satu nasihat Tuhan Yesus saat ini, bahwa kita mau menjadi hamba yang setia, bukan menjadi hamba yang jahat. Kita mau setia dan bijaksana dalam apapun yang kita kerjakan. Tidak hanya di dalam pekerjaan, tetapi di dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita tidak mau menjadi hamba yang jahat, hamba yang hanya sekedar lip service aja. Mungkin sama Tuhan berdoa bagus, baca firman oke, tetapi tidak melakukannya. Banyak juga loh orang Kristen seperti itu. Tetapi di sanalah akan ada kertakan dan ratapan. Maka dari itu, saat ini saudara-saudara yang tahu firman Tuhan, yang mendengarkan saat ini, bersyukur karena kita diingatkan kembali bahwa setiap apapun yang kita lakukan ada konsekuensinya. Dan saat ini kita sebagai hamba, kita mau memilih, mau menjadi hamba yang setia atau menjadi hamba yang jahat,
Mau menjadi hamba yang dengar-dengaran atau hamba yang tidak dengar-dengaran? Hamba yang mau diatur atau hamba yang seenaknya sendiri? Saya tidak bisa untuk memaksa saudara untuk melakukan itu. Tapi saya di sini menasihati saudara-saudara supaya Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan memutuskan, mengambil keputusan untuk menjadi hamba yang setia, untuk mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hayat saudara-saudara. Dan pastilah kita semua tidak mau ya saat kita meninggal, saat kita mati, kita berada di dalam penghukuman yang kekal. Maka dari itu, teman-temanku, marilah kita mau belajar. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita supaya kita bisa melakukan, bisa menaati, dan bisa menjadi hamba yang setia untuk mengikut Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya Tuhan firman hari ini menjadi kekuatan, menjadi pengertian lebih lagi untuk kami menjadi hamba yang setia, bukan menjadi hamba yang jahat. Setia dalam apapun yang kami lakukan, di dalam hal duniawi, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga, hubungan keluarga, di dalam sekolah, di dalam hubungan sosial. Biarlah kami setia dan bijaksana melakukan pekerjaan, melakukan apapun yang kami lakukan. Terlebih lagi kami juga mau melakukan setia kepadamu, setia untuk melakukan perintah-perintahmu, dengar-dengaran akan perkataanmu, menaati firman-Mu. Itulah yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan yang pasti, melakukan segala perintah-Mu. Kami tidak kuat jikalau tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami berdoa saat ini biarlah Roh Kudus-Mu ada memenuhi kami, sehingga kami bisa melakukan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Nah, terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, kami serahkan rencana kami ke dalam tangan-Mu, rencana-Mu yang terbaik terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini. Dan kami mau beraktivitas kembali. Biarlah Engkau jagai kami, Engkau sertai kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami tetap setia mengerjakannya. Kami tetap setia melakukan apa yang akan kami lakukan ke depannya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik jikalau kami berjalan bersamamu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.